Halo teman-teman, kembali lagi ke materi Instagram marketing bersama Madiah Gumai. Kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang bagaimana sih caranya memaksimalkan fitur di Instagram. Cetak uang mudah di Instagram. Walaupun Instagram itu memiliki batasan-batasan yang harus kita turuti. Karena kalau misalnya Anda asal posting, asal melakukan interaksi, hal ini sangat membahayakan akun Anda. Karena Anda pasti semua tahu bahwa mengumpulkan follower, kemudian membangun sebuah akun itu membutuhkan usaha yang tidak mudah dan tidak sebentar. Lika-liku Instagram marketing. Instagram itu adalah salah satu platform sosial media yang sangat pesat perkembangannya, sangat banyak yang dirubah dalam rentang waktu 2 tahun ini. Sangat banyak sekali perubahan-perubahan, khususnya algoritma yang tadinya kita bisa ngepost sesuka kita, kemudian kita bisa melakukan spam sesuka kita, tapi karena banyaknya akun-akun yang melakukan spam, akhirnya dibuatlah aturan-aturan yang memaksa kita sebagai marketer di Instagram ini untuk melakukan lebih dari apa yang biasanya kita lakukan di era-era sebelumnya. Dengan adanya batasan-batasan dalam Instagram, teknik marketing yang harus kita lakukan sekarang harus dilakukan dengan sangat bijak. Karena kalau misalnya Anda asal melakukannya, resiko shadow ban, resiko di ban, banyak sekali resiko-resiko yang pasti akan merugikan Anda sendiri, dimana misalnya akun tersebut sudah terbangun, sudah memiliki follower yang sangat banyak, sudah sangat engage, kemudian di ban secara permanen oleh Instagram, itu akan agak sedikit rumit untuk mengembalikan atau memulihkan akun tersebut. Karena itu, khususnya jika Anda yang mendengarkan video ini adalah masih newbie atau para calon pengusaha baru, lakukan Instagram marketing dengan cara yang aman. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara aman jualan di Instagram. Yang pertama yang harus Anda pahami adalah batasan aman posting di Instagram. Ini nggak sembarangan. Postingan adalah hal yang krusial, yang artinya Anda harus melakukan post apapun yang terjadi. Anda harus memikirkan tema dan konsep, dan setiap hari Anda secara rutin harus melakukan postingan yang tujuannya bisa selain untuk memperkenalkan produk atau menjadikan feed Anda sebagai katalog produk Anda juga harus membuat konten-konten yang menarik minat orang untuk betah atau berinteraksi di akun Anda. Ingat, akun Anda yang terlalu pasif atau terlalu aktif rentan akan shadow ban. Dalam sehari posting konten Anda hanya maksimal ya, batasannya tidak lebih dari 10. Karena jika Anda melakukan lebih dari itu, maka akun Anda akan rentan sekali terkena blokir. Jedanya setidaknya 90 menit. Saya sebelumnya masih menggunakan jeda sekitar 60 menit per post dengan jam posting yang rutin. Sekarang kalau misalnya kita mau melakukan itu, sebaiknya dilakukan dengan jam yang random dan batasnya hanya tidak lebih dari 10. Tujuannya apa? Supaya tidak spamming. Jangan posting berantai lebih dari 5 post dalam jeda waktu hanya sekian menit. Hal tersebut akan menyebabkan akun Anda diblokir sementara. Blokir bukan shadow ban, hanya menahan aktivitas Anda selama 1 kali 24 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan hapus konten di Instagram. Posting Anda hanya boleh 1/90 menit, tapi Anda bisa menghapus konten di Instagram. Itu adalah batasannya 50 per jam. Nah, jangan pakai bot, kalau bisa lakukan saja secara manual, perlahan-lahan. Yang penting konten Anda lama-lama habis. Anda nggak usah pusing, akan secara otomatis terhenti. Jadi tindakan ini diblokir karena Anda sudah melampaui batas yang diperbolehkan. Itu biasanya ada notifikasinya. Kemudian hashtag.
pastikan Anda menggunakan hashtag yang relevan, karena ini terjadi sama akun saya kemarin, di mana postingan saya adalah Avenger. Kemudian hashtag yang digunakan adalah SpongeBob. Anda tahu apa yang terjadi? Akun saya kena shadow ban, di mana saya tidak bisa melakukan DM lebih dari 2 akun. Kemudian saya tidak bisa melakukan komen. Jadi intinya interaksinya dibatasi, tapi tidak sampai diblokir. Tapi yang terparah adalah biasanya viewer alias traffic yang datang ke akun saya adalah setidaknya 2000 traffic atau 2000 pengunjung yang datang untuk melihat akun saya. Ini hanya sampai ratusan. Jadi shadow ban ini sangat merugikan kalau sampai terjadi ke akun Anda, di mana kalau akun Anda sudah terkena shadow ban, akun Anda jadinya rentan. Nah, karena itu kalau misalnya Anda ngepost sesuatu yang berhubungan dengan K-pop, hashtagnya harus yang berhubungan dengan K-pop. Kalau Anda ngeposting sesuatu yang berhubungan dengan kucing, maka hashtagnya juga harus kucing. Jadi harus relevan. Shadow ban tidak akan memberikan notifikasi kecuali akun Anda di ban permanen. Jadi Anda tahu Anda di ban adalah karena batasan interaksi Anda menjadi menurun drastis, kemudian dari interaksi menurun drastis dan dari data insight-nya akun Instagram Anda bisa melihat hampir keseluruhan, termasuk juga engagement rate-nya Anda juga turun semua, exposure-nya menurun semua, tapi tidak ada notifikasi. Jadi Anda bisa mengetahui itu hanya dari batasan yang terjadi selama rentang Anda dikenakan penalti shadow ban. Kalau misalnya itu terjadi, pasti mungkin dalam pikiran Anda, wah kalau misalnya ini terjadi sama saya, apa yang harus saya lakukan? Diamkan akun Anda selama 1 minggu, jangan melakukan aktivitas apapun. Oke. Gunakan hanya setidaknya 5 hashtag saja per post, dan setiap post harus berbeda. Karena itu tentukan tema per post, jangan menggunakan hashtag yang sama. Kalau memang terpaksa, sebaiknya tidak menggunakan hashtag. Oke, konten interaksi. Maksimalkan konten Anda dengan konten yang mengundang interaksi. Maksudnya kayak gimana? Ini ada video materi strategi membangun engagement di Instagram. Semakin tinggi tingkat interaksi pada sebuah akun, maka semakin besar potensi produk Anda dilihat lebih banyak follower Anda. Ini dijelaskan di materi exposure. Jadi setiap materi saya ini ada relevansinya, ada sangkut menyangkutnya. Anda bisa lihat di video-video yang lainnya supaya Anda bisa benar-benar memahami strategi Instagram marketing ini. Kemudian yang kelima, follow unfollow per jam. Batasan follow unfollow per jam adalah 60 masih, dan dikurangi hampir setiap tahunnya. Setiap tahunnya itu setiap kapan? September, November, Desember itu biasanya di semua yang alias di akhir tahun akan ada perubahan secara signifikan dari pihak Instagramnya. Karena itu untuk menjaga atau hanya sebagai antisipasi atau kehati-hatian saja, follow tidak lebih dari 20-30 per jam. Oke. Batasan interaksi per hari. Setiap hari Instagram membatasi interaksi tidak lebih dari 150. Ini mencakup komen, DM, dan like. Jadi artinya Anda tidak boleh memakai Instagram terlalu berlebihan, karena secara logika manusia tidak akan menggunakan Instagram secara berpola. Jadi kalau misalnya robot itu kan memiliki pola, tapi kalau orang kan saat dia lagi kemana dia pakai Instastory. Anda bisa memaksimalkan penggunaan Instastory supaya akun Anda semakin terlihat natural. Ini ada di video lainnya di aturan di Instagram. Kesimpulannya, batasan interaksi yang dimaksud
dimaksudkan untuk batasan interaksi itu dimaksudkan untuk memaksa para user di Instagram. Jadi terlepas apakah Anda adalah seorang user atau Anda seorang marketer, tujuannya adalah Anda dilarang melakukan spamming. Apalagi robot itu sangat sensitif sekarang di Instagram ataupun Facebook karena kejadian di masa sebelumnya. Maka strategi yang tepat untuk meraup rupiahnya gimana? Kok kayaknya hopeless banget ya? Kok kayaknya banyak banget aturannya ya? Terus gimana dong caranya supaya gue bisa tetap dapetin penghasilan dari Instagram? Oke, dengan membangun interaksi dengan follower Anda dan membuat konten yang menarik. Jadi udah nggak ada zamannya tuh yang namanya kita ngepost di Instagram isinya produk semua. Sekarang Anda harus berpikir lebih kreatif bagaimana caranya supaya bisa membangun interaksi yang efektif dengan para calon prospek kita. Oke, tips memaksimalkan penjualan di Instagram. Buat sebuah konsep atau tema. Fokuskan agar akun Anda mengundang target audiens Anda untuk berkunjung. Jika Anda menjual produk makanan, pikirkan konten yang relevan seperti cara masak, resep instan, cara makan yang asik. Jika Anda menjual produk desain, pikirkan sebuah konsep desain. Tentukan siapa pasar yang Anda bidik, minat pasar Anda, karena setiap usia memiliki minatnya sendiri-sendiri. Misal, Anda mau menjual desain yang relevan dengan drakor. Nah, kira-kira gambar apa yang menarik, gambar atau logo atau apa yang menarik, misalnya contohnya kayak drakor romantis apa gitu, ada kartunnya, misalnya Descendant of the Sun, kemudian kan ada gambar kartunnya banyak tuh di Pinterest, kemudian anda kasih lihat contoh hasilnya, kemudian nah konten yang mengundang interaksinya bisa berupa cuplikan film Descendant of the Sun atau quotes yang relevan dengan Descendant of the Sun, misalnya kayak gitu. Jadi berpikirlah gitu sekreatif mungkin, rapikan katalog Anda agar nyaman dilihat. Anda tidak perlu melakukan spam atau memiliki banyak akun agar penjualan Anda meningkat. Cukup memikirkan strategi marketing yang tepat dengan target Anda. Oke? Strateginya yang kayak gimana? Nah, ini contoh dulu. Saya kasih contoh sebuah akun yang sudah terkonsep. Anda lihat di sini konten interaksi ini tuh adalah apa aja sih isinya dari produk tersebut, cara masaknya bagaimana, kemudian di sebelah di tepi-tepian ini adalah foto produk yang dia jual. Nah, susunan seperti ini bukan tanpa perhitungan. Saran saya kalau Anda membuat postingan, Anda harus sudah memikirkan layoutnya seperti apa seharusnya, karena ini saat saya men-screenshot ini lagi tersusun dengan sangat baik. Posting itu tidak harus banyak, tidak harus terlalu banyak, yang penting rutin. Contoh akun dengan konsep dan tema ini adalah produk Mas Roni. Pertama, memiliki konten yang relevan dengan produk yang dijual. Konten tuh ini, cara masaknya, terus apa saja isi produknya, kemudian pembanding, atau ya ini sebenarnya cuma konten interaksi aja. Sedangkan ini adalah produk yang dijual. Anda bisa lihat dengan mengkombinasikan antara konten interaksi dengan foto produk dan pemilihan gambar yang menarik secara visual. Akun ini membuat orang merasa nyaman dengan apa yang mereka lihat dan mungkin menumbuhkan minat untuk mencoba ini produk apa ya gitu loh. Memiliki visual yang menarik dan membuat betah audiens, memiliki konten interaksi, konten yang membuat audiens atau follower tertarik untuk komen atau tag orang lain untuk menginfokan produk yang dijual. Ada admin yang melakukan interaksi langsung dengan audiens dan follower. Nah, terakhir, strategi marketing yang efektif dan tertarget di Instagram. Ini proven. Jadi sekarang kalau misalnya kemarin kita mungkin caranya dengan spamming, tapi sebenarnya ada 3 cara yang masih sangat efektif di Instagram dan tidak rentan dengan resiko ban. Tapi saya
perlu menjabarkan semua strategi ini, strategi paid promote, strategi endorse, strategi giveaway. Materi tersebut terpisah dijabarkan di materi lain. Untuk materi ini silakan Anda memikirkan konsep marketing milik Anda. Jadi setelah Anda menonton video ini, Anda pikirkan konsep yang cocok untuk produk yang Anda jual, kemudian Anda mulai melakukan posting. Dan ingat, semua aturan-aturan yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah sebagai acuan Anda supaya Anda bisa melakukan Instagram marketing dengan aman dan tetap bisa memaksimalkan penjualan Anda. Oke, sekian materi dari saya. Sampai jumpa di materi yang lainnya.